dahulu kita awali dengan pembacaan doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa, mulai. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah memimpin doa pada proses pembelajaran pertama kali ini di Madrasah Aliyah Nurul Taqwa Pendidikan Bondowoso. Sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan absen kehadiran kalian, sambil lalu untuk saling mengenal. Abdul Razak Hadir. dari mana ini? Dari sekolah. Oke. Muhammad Ivan Hadir. dari mana? Dulu. Vera Hadir. dari mana? Ferry, Izin Pak, sakit. ada suratnya? Ada. Di mana? Di sana Pak, di absen. Oh ya. Semoga cepat sembuh ya saudara Ferry ya. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini Anda pertama kali perdana memasuki madrasah Aliyah Nurul Taqwa. Tentu harus ada perubahan yang harus anak-anakku sekalian rubah. Ketika di MTS mungkin kalian masih seperti keanak-anakan, tetapi ketika Anda memasuki madrasah Aliyah maka harus ada perubahan, terutama dalam persoalan kedewasaan kalian. Oleh karena itu, madrasah Aliyah sebenarnya ini sebagai cerminan tolak ukur ke depan. Bagaimana nanti kalian setelah lulus selama 3 tahun, apakah melanjutkan ke jenjang pendidikan S1 atau kalian melanjutkan ke dunia bekerja, atau Anda melanjutkan ke dunia pernikahan. Oleh karena itu, selama 3 tahun di Madrasah Aliyah, khususnya di MA Nurul Taqwa ini, harus sudah dipersiapkan sejak dini. Anak-anak sekalian, perlu kiranya Pak Guru menyampaikan kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Pertama adalah memahami dan menganalisis definisi Al-Quran menurut para ulama dan nama-nama Al-Quran. Yang kedua, menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran menurut para ulama dan nama-nama Al-Quran. Nah, tujuan pembelajaran setelah melalui proses pembelajaran ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat melaksanakan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran dengan benar. Selanjutnya, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menelaah tafsir dari nama-nama Al-Quran. Nah, pada pembelajaran kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran sebagai wahyu Allah. Dipahami anak-anakku? Paham. Oleh karena itu, ada 2 subtema yang akan kita bahas. Pertama, berkaitan dengan definisi atau pengertian Al-Quran. Yang kedua, pembahasan yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan nama-nama Al-Quran. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Anak-anakku sekalian, Pak Guru hari ini akan mempertontonkan video berkaitan dengan kasus yang terjadi di negara kita, negara Indonesia. Kemarin sedikit akan Pak Guru jelaskan terlebih dahulu. Kemarin bulan Juli kemarin
itu terjadi tes karyawan KPK. Ada pertanyaan yang kemudian di situ menimbulkan konflik, terutama bagi para tokoh-tokoh Islam. Pembahasan terus atau KPK Tolong diperhatikan dan simak. dinilai janggal dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Pertanyaan tersebut dianggap tidak memiliki korelasi terhadap wawasan kebangsaan. Pegawai Muhammad Abdul Muhyiddin menyebut ada sejumlah pertanyaan yang menurutnya janggal dalam TWK untuk alih status pegawai menjadi ASN. Hal yang diungkapkan dalam diskusi daring bertajuk mengurai kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK. Pilih Pancasila atau kita kunci Itu kenapa ini kita tidak perlu memilih, kita pilih dua-duanya. Dan kalau kita menjawab memilih dua-duanya ya harus diwakili. Kalau saya ngomong itu betul lah. Al-Quran ada di mana begitu. Tapi kalau persoalan apakah tidak seperti itu? Kalau saya tidak. kita kunci ke Pancasila. Apa jawaban? Itu pertanyaan yang tidak pas ditanyakan karena Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian itu tadi menonton video yang telah Pak Guru tontonkan, hari ini Pak Guru akan membuat kelompok untuk mendiskusikan berkaitan dengan kasus yang terjadi perekrutan pegawai KPK. Kelompok 1 bangku paling barat diketuai oleh Zainul Fatah. Kelompok 2 bangku tengah diketuai oleh Sultan Abdurrahman. Kemudian kelompok 3 paling timur ini diketuai oleh Vera. Dipersilahkan diskusikan berkaitan dengan video tadi. Setelah itu setiap kelompok untuk mempresentasikan. Anak-anakku sekalian, kalau sudah berbentuk kelompok, silakan kalian diskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan, saya kasih waktu selama 10 menit. Setelah itu didiskusikan. Sebenarnya mengenai masalah antara Pancasila itu sama sekali tidak ada. Karena Al-Quran itu adalah sebagai pegangan hidup kita untuk menjalani syariat Islam secara kapan atau secara menyeluruh. Sedangkan Pancasila sendiri merupakan dasar kita. Permasalahannya kalau dibandingkan ini dua-duanya nggak bisa dibenturkan. Benar. Karena seperti ini, kepada Pancasila itu kan sudah diijma oleh para ulama, sudah disepakati oleh para ulama. Dan kepada Al-Qurannya itu merupakan wahyu dari Tuhan. Jadi tidak bisa dibenturkan. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada pendapat yang lain seperti itu. Ya, mana? Sepakat kan ya? Sepakat. Sudah selesai, dipersilakan untuk kelompok 1 menyampaikan dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan bersama kelompoknya. Setelah itu dilanjutkan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian dilanjutkan terakhir kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi antara memilih Al-Quran atau Pancasila. Kami sepakat bahwa yang kami pilih adalah Pancasila karena Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kami mendiskusikan antara memilih Pancasila atau dengan Al-Quran, kami kelompok 2 lebih condong kepada tidak memilih salah satunya. Dalam artian bukan tidak memilih untuk meninggalkan, tapi sama-sama diambil dua-duanya. Karena ketika dilihat dari masalah, Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang diturunkan kita kepada kita untuk menjadi hudan, untuk menjadi petunjuk bagi seluruh
alam semesta. Sedangkan Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia yang telah disepakati oleh para ulama. Maka antara Al-Quran dengan Pancasila itu merupakan satuan terpisah yang dua-duanya itu tidak bisa menghilangkan yang lain. Seperti itu. Jadi kami lebih condong kepada memilih dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kesepakatan kami antara Al-Quran dengan Pancasila, kami memilih Al-Quran karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup untuk umat Islam. Sebagaimana hadis Nabi, Taraktu fikum amrayni idza tamassaktum bihima la yadillu abadan, kitabullah wa sunnati rasulillah. Anak-anakku sekalian, tadi setiap kelompok sudah melakukan presentasi sesuai dengan hasil diskusi yang telah kalian lakukan bersama-sama. Tentu hal ini merupakan suatu pendapat masing-masing berdasarkan dengan beberapa referensi. Apa kaitannya diskusi yang kalian lakukan dengan tema tentang Al-Quran sebagai wahyu Allah? Dipersilakan, ini ada PPT, PowerPoint. Pertama adalah berbicara tentang taraktu fikum amrayni idza tamassaktum bihima lam tadillu abadan, Al-Quran wa sunnati Rasulillah. Maka dua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah, dan apabila kalian berpegang kepada keduanya maka tidak akan tersesat. Satu adalah Al-Quran, yang kedua ada sunnah Nabi. Pengertian Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Yang kedua adalah maknanya korona, yang artinya menggabungkan. Ketiga, berasal dari lafaz qarain, yang artinya indikator atau petunjuk. Yang keempat, berasal dari lafaz al-qarbu, yang artinya kumpulan. Yang kelima adalah Al-Quran, memang namanya Al-Quran. Sementara secara terminologi, istilah yang dimaksud dengan Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab, yang memiliki mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan bernilai ibadah dengan membacanya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, untuk mengetahui mengidentifikasi Al-Quran, maka perlu kita melihat dari beberapa unsur. Yang pertama, Al-Quran berbahasa Arab. Mulai dari Arab sampai ke ujung dunia manapun, Al-Quran tidak menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, memiliki mukjizat, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang keempat, unsur dari Al-Quran adalah diturunkan secara berangsur-angsur pada Nabi, tidak seperti kitab-kitab terdahulu. Yang kelima, bernilai ibadah dengan membacanya. Itu adalah unsur-unsur Al-Quran. Nah, setelah kita memahami tentang definisi Al-Quran, selanjutnya kita harus mengetahui tentang nama-nama Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran sendiri. Dalam firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Yang kedua, Alkitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang ketiga, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang keempat, At-Tanzil, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Yang kelima, nama lain dari Al-Quran adalah Az-Dzikru. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini adalah nama-nama Al-Quran yang disepakati oleh para ulama. Itu adalah tadi sekilas tentang pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Sebelum pelajaran ini ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan definisi Al-Quran. Saya Pak, Ya. apa perbedaan signifikan dari kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran?
perbedaan Al-Quran secara signifikan dengan kitab-kitab terdahulu? Ya, silakan. Perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab terdahulu itu terletak di cara penurunannya. Kalau kitab Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, sedangkan kitab terdahulu itu diturunkan dengan sekaligus. Mungkin Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali? tidak. Baik, terima kasih anak-anakku yang saya cintai semuanya. Dipersilakan pertemuan yang akan datang. Pak Guru akan kasih tugas. Silakan halaman 9 itu pilihan ganda dan esai dikerjakan. Pertemuan yang akan datang dikumpulkan kembali. Nah, nanti akan saya nilai berkaitan dengan hasil belajar kalian. Nah, setelah itu akan ada pengayaan kembali. Bagi yang tidak sampai pada KKM, karena batasan KKM untuk Al-Quran hadis 80, nanti akan ada remedi. Sementara yang sudah nyampe KKM akan ditindaklanjuti dengan pembelajaran khusus. Dipahami anak-anakku sekalian? Baik, terima kasih. Sampai di sini yang bisa Pak Guru jelaskan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum diakhiri dengan salam, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.